Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Hari ini sehat? Alhamdulillah. Baik, di pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai puisi. Ada yang udah tahu apa sih puisi itu? Oh, belum tahu. Baik, Ibu akan menjelaskan apa sih yang dimaksud puisi. Puisi dikatakan sebagai salah satu genre sastra yang menggunakan kata-kata yang estetik dan merima. Kalau menurut Herman Waluyo, menjelaskan bahwa puisi merupakan karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan memfokuskan semua kekuatan bahasa dalam sebuah struktur fisik dan struktur batinnya. Nah, sekarang Ibu akan memberitahu apa saja ciri-ciri puisi. Puisi itu ada 6 ciri-ciri. Yang pertama, bahasa yang digunakan dalam puisi lebih padat dibandingkan proses dan drama. Yang kedua, puisi memiliki rima atau sajak yang teratur. Yang ketiga, puisi menggunakan sajak syair atau pola pantun khususnya pada puisi lama. Dan yang keempat, puisi bersifat simetris. Yang kelima, puisi memiliki makna konotatif. Dan yang terakhir, puisi terdiri dari kesatuan sintaksis yang disebut juga gantra. Nah, sekarang ada unsur pembangun puisi. Dalam pembentuk puisi terdapat 2 unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Di dalam unsur intrinsik terdapat beberapa unsur. Yang pertama ada diksi. Diksi merupakan pilihan kata-kata yang digunakan dalam puisi yang merupakan hasil pemilihan secara cermat. Dan yang kedua ada imaji. Imaji adalah susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris di mana pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan seperti apa yang dilihat dan dirasakan penyair dalam puisinya secara imajinatif melalui pengalaman dan rasa kita. Yang ketiga ada gaya bahasa. Gaya bahasa dalam puisi yaitu bahasa yang dipakai penyair untuk mengatakan sesuatu dengan memakai kata-kata yang bermakna kiasan. Yang keempat ada bunyi. Bunyi mengacu pada penggunaan kata tertentu sehingga menimbulkan efek nuansa berbeda. Yang kelima, rima. Rima adalah persamaan bunyi dalam puisi yang bertujuan untuk menimbulkan efek keindahan. Yang keenam, selain rima, dalam puisi juga diperlukan adanya ritme. Ritme dalam puisi dinamika suara dalam puisi agar tidak monoton bagi penikmat puisi. Dan yang terakhir ada tema. Tema dalam puisi adalah gagasan pokok yang ingin disampaikan oleh penulis melalui puisinya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan unsur ekstrinsik. Di dalam unsur ekstrinsik terdapat beberapa aspek. Yang pertama ada aspek historis. Aspek historis adalah unsur kesejarahan atau gagasan yang terkandung dalam puisi. Yang kedua ada psikologis. Psikologis adalah aspek kejiwaan pengarang yang termuat dalam puisi. Yang ketiga ada filsafat. Banyak dari ahli sastra yang terkemuka yang menyatakan bahwa filsafat dan karya sastra yang dapat berupa puisi ini memiliki keterkaitan yang erat. Bahkan keduanya tak dapat dipisahkan. Yang keempat ada aspek religius. Dalam puisi merupakan pernyataan yang pantas untuk menuliskan keadaan batin dan pernyataan keagamaan dalam medium keindahan berbahasa dalam menggunakan diksi, majas, metrum, metafora yang dipenuhi unsur estetika puisi. Selanjutnya ada unsur puisi. Tapi sebelumnya gimana anak-anak, masih pada semangat? Masih? Alhamdulillah. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi unsur puisi itu ada 2. Yang pertama adalah struktur fisik puisi. Struktur fisik puisi merupakan unsur dari puisi yang dapat dilihat dan diamati secara langsung dengan mata. Struktur fisik terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah tipografi. Tipografi atau bentuk format puisi dapat meliputi pengaturan baris, batas tepi, kertas kanan, kiri, atas, dan bawah, serta pemilihan jenis huruf yang digunakan oleh
penyairnya. Tipografi ini berpengaruh terhadap pemaknaan dari isi puisi. Nah, selanjutnya ada diksi. Diksi merupakan pemilihan kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya, yang dimaksudkan untuk mendapatkan efek sesuai dengan keinginan penyair tersebut. Nah, ada juga imaji. Imaji atau citraan merupakan kata atau susunan kata-kata yang mengungkapkan pengalaman indrawi membaca saat membaca puisi, sehingga pembaca dapat seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami hal-hal yang terdapat dalam sebuah puisi. Imaji dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, imaji penglihatan atau juga visual. Yang kedua, imaji pendengaran atau suara. Yang ketiga, imaji sentuhan atau perabaan. Nah, ada juga majas. Majas merupakan pemakaian bahasa dengan melukiskan sesuatu dengan konotasi khusus sehingga arti sebuah kata dapat memiliki banyak makna. Nah, ada juga kata konkret. Kata konkret merupakan kata yang mengacu, kata merujuk kepada suatu benda atau hal yang berwujud. Dapat diraba, dilihat, didengar, dan dicium. Kata konkret dalam puisi biasanya merangsang imaji pembaca dan berkaitan dengan lambang atau kiasan. Contohnya kata konkret adalah laut, sawah, uang, mobil, dan lain sebagainya. Ada juga rima atau irama. Rima atau irama merupakan persamaan bunyi yang digunakan oleh penyair dalam puisi dari awal hingga akhir. Rima atau irama terdiri dari pengulangan kata dan onomatope atau tiruan bunyi. Pengulangan kata atau ungkapan yang menentukan tinggi dan rendah, pendek dan panjang keras dan lemahnya bunyi yang sangat berpengaruh dan menonjol dalam pembacaan puisi. Onomatope atau tiruan bunyi merupakan tiruan bunyi sesuatu seperti contoh dor yang merupakan tiruan bunyi tembakan, bentuk intern pola bunyi seperti asonasi, aliterasi, persamaan awal, persamaan akhir, sajak berpengaruh, sajak penuh, sajak berselang seperti bunyi kata, dan sebagainya. Yang kedua ada struktur batin puisi. Struktur batin puisi merupakan unsur pengembangan puisi yang tidak terlihat mata. Struktur batin puisi terdiri dari yang pertama ada tema atau makna. Tema atau makna merupakan salah satu unsur puisi yang tersirat, berupa makna yang ingin disampaikan oleh penyair kepada para pembaca. Tema atau makna dalam puisi berkaitan dengan hubungan tanda dengan makna. Oleh karena itu, baik kata, baris, bait maupun bentuk sebuah puisi memiliki makna tertentu yang ingin disampaikan oleh penyairnya. Nah, yang kedua ada nada. Nada merupakan sikap penyair kepada pembacanya yang berkaitan dengan tema dan rasa. Dalam sebuah puisi, penyair dapat menyampaikan makna yang ingin disampaikan dengan nada mengurui, mendikte, merendahkan, memuji, atau lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada rasa. Rasa merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan dalam puisinya. Rasa biasanya dipengaruhi latar belakang sosial dan psikologi penyair. Misalnya, latar belakang pendidikan, jenis kelamin, kelas sosial, agama, kedudukan dalam masyarakat, usia, pengetahuan, serta pengalaman sosiologis dan psikologis. Seorang penyair akan mempengaruhi rasa dalam puisi yang ia tulis. Nah, yang keempat ada amanat. Amanat atau tujuan. Amanat atau tujuan merupakan perasaan yang ingin disampaikan oleh penyair dalam puisinya kepada para pembaca. Nah, sekarang ada jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi itu terdapat 3, yaitu puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Nah, sekarang Ibu akan membacakan puisi karya Chairul Anwar yang berjudul Aku. Aku. Kalau sampai waktuku, ku maukan seorang kan Melayu.
tidak juga kau. Tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpalannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Terima kasih. Nah, dari contoh puisi tersebut, yuk kita identifikasi. Nah, sekarang Ibu akan mengidentifikasi puisi aku. Nah, di sini yang pertama, tipografi dari puisi aku terdiri atas 7 bait. Nah, bait pada puisi ini singkat dan padat. Pada bait keduanya, ke-6 dan ke-7 hanya berisi 1 baris dengan 1 kalimat. Ada baris yang hanya berisi 1 kata, sementara baris paling panjang berisi 6 kata. Nah, diksinya menggunakan pilihan kata yang lugas, tegas, dan padat. Pilihan diksi yang menunjukkan ketegasan menyiratkan sesuatu yang penuh emosi sekaligus ketegaran. Sementara pencitraannya adalah salah satu citraan yang merangsang panca indera. Dalam puisi aku ada pada kata peluru menembus kulitku. Kalimat tersebut mempresentasikan imaji mengenai rasa sakit, perih, atau luka. Pada keseluruhan puisi, meski rasa sakit terus dirasakan, sosok aku dalam puisi ini tetap tegar dan bertahan. Nah, jadi bagian pencitraannya itu yang tadi di peluru menembus kulitku. Nah, selanjutnya kata konkret yang berhubungan dengan imaji atau pencitraan atau lain terdapat pada bagian aku mau hidup 1000 tahun lagi. Nah, kalimat itu terdapat pada bait terakhir. Citra ketegaran dalam puisi terwakili seluruhnya melalui kalimat tersebut. Sedangkan majas, puisi ini mengandung majas personifikasi. Personifikasi itu penggambaran benda mati yang dikiaskan seolah hidup. Contohnya kata peluru menembus. Nah, di situ ya. Nah, sementara penggunaan majas hiperbola atau kiasan yang melebih-lebihkan ada pada kata seduh sedan dan beradang menerjang. Cerul juga menggunakan majas metafora pada kata aku ini binatang jalang. Nah, versifikasinya, rima puisi aku didominasi dengan akhiran yang berbunyi I dan U. Iramanya terkesan lugas dan cepat karena menggunakan kata dan kalimat pendek. Sekian materi dari Ibu hari ini. Gimana, sudah cukup? Sudah? Alhamdulillah, berarti udah ngerti semua? Alhamdulillah, Masya Allah, pintar-pintar semuanya. Yakin gak ada yang mau ditanya lagi? Ya udah, kita tutup kalau gitu dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.